Tanggal 12 Agustus lalu, Cek dan Dicek bersama RCTI menyelenggarakan bakti sosial hitanan massal dan pelayanan kesehatan secara gratis di Desa Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara itu ikut berpartisipasi artis-artis ibu kota seperti Silvana Herman dan pasangan pesulap Adri Manan dan penyanyi Rani. Acara yang sama pun digelar RCTI dan Cek dan Dicek di Desa Cisarua, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, artis asal Bandung Mel Shandy dan Agus Wisman tampil. Cari sampai dapat orang yang bilang kamu bisa menikah gitu. Saya mendapatkan ketemu orang di gereja Immanuel ya. Pendeta, seorang pendeta. Seorang pendeta, namanya pendeta siapa gitu. Pendeta Yopi ya. Nah, di situ kita tanya, Pak, saya nih beda agama, saya mau menikah gitu. Akhirnya saya tanya, gimana saya supaya bisa menikah? Ya udah, kamu ke pengadilan aja. Oke, pas hari itu juga kita ke pengadilan negeri. Nah, Kita bikin surat permohonan, jadi kita bikin gitu ya, saling mencintai gitu, kita nulis-nulis gitu saling mencintai. Jadi kita tolong diberi izin untuk nikah gitu. Terus tolong kita juga di situ untuk dari itu juga dari pengadilan negeri untuk memerintahkan ke KUA dan catatan sipil untuk membuat surat untuk kita berdua gitu, mensahkan gitu. surat nikah. Akhirnya tanggal 20 Agustus kita disidang. Sidang deh. Di sidang yang datang saya, mamanya Meli, papanya Meli, kakak-kakaknya Meli, papa saya, sama kakak saya. Hanya keluarga. Keluarga inti. Gitu. Di situ kita disidang, ditanya-tanya, keluarga juga ditanya, ya akhirnya ya ditutup dengan ya kalian disahkan gitu. Surat nikah dari pengadilan negeri itu apakah berarti saat ini mereka telah resmi menikah? Yang benarnya tuh maksudnya kita udah pengadilan negeri udah mensahkan kita untuk izin kawin negara gitu. Jadi mau ngurusin kemana catatan sipil udah oke. Karena udah dapat surat itu udah powerful sekali ya, kata si pengadilan ya. Ini yang mereka perlukan, ya udah. Lantas bagaimanakah perasaan Meli dan Aca kalau pernikahan yang selama ini mereka impikan akhirnya dapat terwujud? Gue merasa puas sekali gue bisa menikahkan Meli. Oh ya? Aduh, thank you. Saya sama Meli tuh udah mulai cerita ini tuh udah cukup rumit tuh sebenarnya untuk kita berdua karena beda agama gitu. Karena udah kelamaan ya nggak mau nunggu-nunggu lagi kita sih sebenarnya. Pemirsa, Meli dan Aca akan meresmikan pernikahannya di catatan sipil dan KUA bulan September mendatang. Tanggal berapakah tepatnya? Tanggalnya sih udah ditentuin. Ada deh. Hari ini Cek dan Dicek dan RCTI sama-sama merayakan ulang tahun. Cek dan Dicek genap berusia 4 tahun dan RCTI genap berusia 12 tahun. Pemirsa, sekarang kita simak sekilas perjalanan stasiun televisi RCTI dan tayangan infotainment Cek dan Dicek. Pemirsa, tidak terasa hari ini Cek dan Dicek genap 4 tahun mengudara di stasiun televisi RCTI yang pada hari ini juga merayakan hari jadinya yang ke-12. Dalam rentang waktu selama 4 tahun, Cek dan Dicek tampil bersama RCTI dengan saling mendukung. Tanggal 1 Agustus 1997, Cek dan Dicek untuk pertama kalinya tayang di stasiun RCTI, tepatnya pada hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah 2 kali tayang, pihak RCTI pun memberi kesempatan kepada Cek dan Dicek untuk tayang 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Jumat. Ternyata kehadiran Cek dan Dicek dalam dunia infotainment memberikan fenomena tersendiri. Program tayangan infotainment semula tidak banyak dilirik oleh stasiun televisi karena dianggap program yang tidak laku untuk dijual. Tetapi dalam waktu yang singkat, Cek dan Dicek menjawab semua tantangan itu. Di awal penayangannya, Cek dan Dicek pernah meraih rating hingga angka 17, angka tertinggi yang pernah diraih oleh program infotainment. Bersamaan dengan itu, stasiun RCTI pun berhasil menjadikan jam tayang pukul 16 waktu Indonesia Barat sebagai slot tayang yang produktif karena RCTI menjadikan jam itu sebagai jam tayang acara infotainment. Dalam perkembangan dunia infotainment, bukanlah tak kabur jika mengatakan kalau Cek dan Dicek bisa dibilang sebagai trendsetter dalam tayangan serupa. Cek dan Dicek memang bukanlah tayangan infotainment pertama yang menyemarakan siaran televisi di Indonesia. Sebelumnya, RCTI telah memiliki infotainment buletin sinetron dan kabar-kabari. Tetapi Cek dan Dicek merupakan tayangan informasi hiburan pertama yang secara tegas beroperasi dengan konsep jurnalistik. Prinsip cover both side dan Cek dan Dicek benar-benar diterapkan secara konsisten.
sesuai dengan nama infotainmentnya gitu. Cek dan di recheck. Tapi ya kadang-kadang juga suka ada ininya juga sih gitu loh misalnya. Tapi kadang-kadang dicek dan recheck itu suka gini benar apa enggak ya gitu. Menurut saya check and recheck langsung ya, langsung itulah saya sebenarnya lebih senang diwawancara begini kadang-kadang daripada diwawancara dengan dengan tablet. Kenapa? Kalau di sini kan bisa mendengar ucapan langsung gitu loh. Jadi dan check and recheck itu dicek dan di recheck lagi gitu loh beritanya. Jadi bagus. Infotainment gitu kayaknya udah banyak banget gitu, tapi ya check and recheck termasuk salah satu yang masih bisa dipercaya lah dibandingin sama yang lain gitu. Gue rasa gitu. Kalau untuk kedepannya sih gue rasa makanya diseringin kan check and recheck kayaknya lebih bagus lah gitu. Apalagi kalau yang dibahas lebih ke pekerjaannya gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya sih oke lah sekali dua kali, tapi kalau gosipnya cuman gosip doang yang dikeluarin kayaknya kurang fair gitu ya. Sekarang udah tambah jam tayang kan, jadi seminggu 3 kali gitu. Terus ya kayaknya kan kalau misalnya menurut aku kalau berita-berita gosip dan segala macam emang harus harus hangat gitu. Nah itu karena seminggu 3 kali itu udah makin hangat. Keberhasilan Cek dan Dicek serta RCTI menjadikan pukul 16 waktu Indonesia Barat sebagai jam tayang infotainment memicu stasiun televisi lain melakukan hal yang sama. Acara-acara infotainment semakin marak dan saling bersaing bagaikan jamur di musim hujan. Kini 4 tahun sudah Cek dan Dicek hadir di tengah-tengah pemirsa televisi. Dalam usia balitanya itu, Cek dan Dicek bersyukur animo pemirsa pada Cek dan Dicek tetap besar. Berbagai prestasi penghargaan sudah diraih oleh Cek dan Dicek. Presenternya sudah 3 kali berturut-turut meraih Panasonic Award sebagai pembawa acara wanita majalah televisi favorit. Tayangan Cek dan Dicek pun kemudian meraih Piala Panasonic Award tahun 2000 untuk kategori majalah televisi favorit. Karena prestasinya itu, pihak RCTI pun menambah kepercayaannya kepada Cek dan Dicek dengan menambah jam tayangannya pada hari Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk membedakan dari tayangan hari Selasa dan Jumat, Cek dan Dicek Sabtu menampilkan artis sebagai pembawa acaranya. Penambahan jam tayang itu merupakan kado istimewa bagi Cek dan Dicek dari RCTI. Bersama tayangan Cek dan Dicek, tabloid Cek dan Dicek juga merayakan ulang tahunnya yang ketiga pada tanggal 24 Agustus ini. Setahun setelah tayangannya, Cek dan Dicek kemudian diadaptasi ke dalam media cetak dengan nama tabloid Cek dan Dicek. Seperti juga tayangannya, tabloid ini pun cepat direspon oleh pembaca media hiburan. Akhir tahun 1998, majalah periklanan Cakra memberi award sebagai media pendatang baru kepada tabloid Cek dan Dicek. Hasil survei media indeks SRI AC Nielsen tahun 1999 menempatkan Cek dan Dicek dalam posisi 5 besar tabloid dengan pembaca terbesar. Dan pada tahun 2000, SRI AC Nielsen menempatkan Cek dan Dicek pada posisi 3 besar. Dan khusus dalam ulang tahunnya yang keempat, Cek dan Dicek kembali menguatkan ikatan kerjasamanya dengan RCTI dengan ikut berperan serta dalam kegiatan bakti sosial di 5 kota selama bulan Agustus ini. Tanggal 12 Agustus lalu, Cek dan Dicek bersama RCTI menyelenggarakan bakti sosial hitanan massal dan pelayanan kesehatan secara gratis di Desa Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara itu ikut berpartisipasi artis-artis ibu kota seperti Silvana Herman dan pasangan pesulap Adri Manan dan penyanyi Rani. Acara yang sama pun digelar RCTI dan Cek dan Dicek di Desa Cisarua, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, artis asal Bandung Mel Shandy dan Agus Wisman tampil sebagai penghibur. Bersama mereka ikut pula penyanyi Ratna Listi. Acara bakti sosial dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus di Kota Medan serta Surabaya. Artis yang terlibat dalam acara bakti sosial itu adalah Misya Arsita dan Anwar Fuadi untuk Kota Surabaya, serta Hedi Yunus dan Cut Yanti untuk Kota Medan. Seperti juga Cek dan Dicek yang terus meningkatkan prestasinya, stasiun RCTI juga melakukan hal yang sama di usianya yang ke-12. 2 tahun yang lalu, stasiun televisi pertama di Indonesia ini sempat goyah dengan terjadinya pergantian pimpinan di jajaran direksinya. Tetapi agaknya semua itu menjadi cambuk bagi RCTI untuk memperbaiki diri dan lebih maju lagi. Bongkar pasang yang terjadi di posisi penting dalam kepemimpinan RCTI bagaikan patah tumbuh hilang berganti atau mati satu tumbuh 1000. Di tangan para profesional muda, kini RCTI berusaha mengembalikan citranya sebagai televisi nomor 1 di Indonesia. Tugas yang paling menantang adalah bagaimana kita seluruh bagian bahu-membahu untuk kembali kita merebut yang terbaik ya. Dan upaya itu sekarang secara sistematis kita lakukan. Dan memang tidak bisa dipungkiri salah satu yang membuat pemirsa selalu bersama dengan kita adalah tayangan-tayangan kita. Tentu saja disitulah yang menjadi salah satu main yang harus kita lakukan pembenahan. Saya optimis karena saya juga mengunjungi beberapa kota. Itu kita masih melihat bahwa mereka masih banyak sekali yang
memilih RCTI sebagai stasiun pilihan mereka gitu aja. Jadi tetap kita masih punya rasa optimis itu. Dalam usaha itu, RCTI pun melahirkan program-program yang cukup kompetitif dengan para pesaingnya. Kita memang konsentrasi juga akan datangnya stasiun-stasiun baru di Indonesia ya, seperti Trans TV dan sebagainya. Tapi fokus ke depannya kita nggak membatasi diri terhadap stasiun-stasiun lokal seperti itu. Tapi lebih ke arah nanti begitu ada globalisasi, semua TV bisa masuk nggak lewat kabel dan sebagainya, akan ada ratusan channel. Nah, gimana supaya salah satu dari pilihan mereka di remote controlnya itu adalah RCTI gitu. Dan ya tentu saja tadi improvement kita pada pemilihan program yang sesuai dan yang tentu saja inovatif dan baru. 12 tahun usianya, RCTI telah banyak menoreh prestasi dalam dunia informasi dan hiburan. RCTI berulang kali terpilih sebagai televisi favorit versi Panasonic Award.